Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semuanya. Kita masuk ke pertemuan ke-7 dari mata kuliah Tahsin Al-Quran ya. Nah, seharusnya materinya adalah materi nun sukun atau tanwin ya, yang kemudian akan kita praktekkan di bacaan-bacaan ini. Tetapi untuk materi nun sukun dan tanwin itu sudah saya jelaskan panjang lebar di video saya sebelumnya, dan di situ sudah ada latihan soal UAS kalian, yaitu membaca huruf ikhfa. Jadi ikhfa-nya itu ada di yang kalian baca, itu ada di materi yang hukum nun sukun di video yang sebelum ini. Nah, video ini khusus untuk mempraktekkan atau memperagakan bacaan yang ada di dalam sini. Sedangkan materi nun sukun atau tanwin beserta soal UAS itu ada di video yang sebelum ini. Saya buatnya sebelum ini ya. Tapi nanti kalian bisa lihat di channel saya, nanti videonya ada bareng. Jadi nanti ada namanya. Kalau yang ini murni untuk membaca ini. Kalau untuk yang satunya adalah materi nun sukun atau tanwin itu, dan soal UAS yaitu membaca huruf ikhfa. Nah, sedangkan untuk filenya akan saya kirimkan di grup, file yang akan kalian baca untuk UAS itu, untuk UTS itu. Nah, oke. Kita lanjut ke halaman 13 dan 14. Nah, saya zoom dulu ya. Yang pertama di kolom 35 ya. Ini masih seperti yang kemarin, kita membaca huruf yang bertanda sukun. Au, af ya. Ini ketika membacanya seperti biasa. Kalau ada tanda kepala hak itu berarti membacanya ditekan ya. Maghdubun yaghfiru, maghfuron, afidatun, nafqahu. Saya ulangi, nafqahu, nafsihi. Bacalah huruf-huruf bertanda kepala hak dengan benar. Kemudian selanjutnya, salla menjadi salla, sallama, kabbaro, sallama, naqussu, yahuddu, a'adda, aqba, makkatha, sabbaha. Kepala sin adalah tanda tasydid. Setiap huruf bertasydid membacanya ditekan. Nanti kalian peragakan ya. Wassalamu sama dengan wassalamu. Nah, ini alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid, ini berarti alif lamnya tidak dibaca ya. Tidak dibaca. Seperti juga halnya kemarin, kalau ada kepala sin itu berarti di atas alif itu berarti juga tidak dibaca. Lamnya tidak berharokat berarti juga tidak dibaca. Langsung wassalamu begitu. Wattini wazzaituni minal dhahirina lit-dhaghina ma'aban laminal zalimina. Lam tidak bertanda bertemu tasydid itu tidak dibaca. Lam tidak bertanda. Jadi ini kan tidak ada tandanya ini. Ini juga tidak ada tandanya. Lam tidak bertanda ya, yang bertemu tasydid maka tidak dibaca. Itu. Lalu kemudian di kolom yang selanjutnya ya, zal menjadi zal. Oh, bukan, keliru ya. Zal sama dengan zal, zil sama dengan zil, zul sama dengan zul, zul jalali. Jangan dibaca duul jalal ya, ini bukan domah ini tanda tidak terbaca ini ya.
Dzul jalali, dan ingat membacanya jangan sampai ada tawalud. Jangan dzul jalali. Dzul jalali. Dzil ma'ariji bihadzal baladi amilus solihati. Alif, ya, dan wawu tidak bertanda bertemu dengan alif bertanda kepala shad tidak dibaca. Nah inilah ada ya bertemu alif, ini tidak dibaca. Ini wawu bertemu dengan alif berkepala shad, ini tidak dibaca. Alif bertemu dengan alif yang berkepala shad juga tidak dibaca. Alif bertemu dengan, nah ini tidak dibaca ya. Dzul jalali, dzil ma'ariji bihadzal baladi amilus solihati. Alif, ya, dan wawu tidak bertanda bertemu alif bertanda kepala shad tidak dibaca. Nah. Ro, ron, ru, run, ri, rin. Nah ini hukum ro yang di pertemuan sebelumnya kita bahas itu. Ya. O, ma, ro, go, fa, ron, o, di, ru, so, ri, run, ma, ri, do, sa, fa, rin, o, da, ron, ru, run. Ro fathah tanwin dibaca tebal. Ro domah tanwin dibaca tebal. Ro kasroh tanwin dibaca tipis. Sekarang kita lanjut ke ini yang 40. Ar, ur, ir, ya. Ar, jangan ar saja. Ar tebal, ur tebal, ir tipis. Ya. Yarta'u, tarfa'u, dirhamun, qirdun, zurtum, yardo, mursaha, furjatun. Ro sukun setelah fathah atau dhammah dibaca tebal. Ro sukun setelah kasroh dibaca tipis. Selanjutnya pada halaman 14. Kolom 41. Rahmatillahi, rahmatallahi, rahmatullahi, la tusyrik billah. Nah, ingat ini ada kaf sukun, hamesnya jangan sampai ketinggalan. La tusyrik billah, faradallahu lakum. Ingat ini mim sukun, jadi membacanya ditekan dan ada gunahnya. Dzalika amrullahi qulillahu yuhyikum. Saya ulangi. La tusyrik billah, faradallahu lakum, dzalika amrullah, qulillahu yuhyikum. Lamnya lafat Allahu setelah kasroh dibaca tipis. Lamnya lafat Allahu setelah fathah atau dhammah dibaca tebal. Oke, selanjutnya. Nah ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam. Ya, ini contohnya milladunhu sama dengan milladunhu. Khairun lakum dibaca khairul lakum. Fa'il lam taf'alu min ayatil litas apa tulisannya apa gitu? Litas harona. Oke. Min ayatil litas harona. Nun tidak bertanda atau tanwin deret. Nun tidak bertanda, ingat di Mushaf Utsmani saya sudah jelaskan di video yang nun sukun atau tanwin itu.
nun tidak bertanda atau tanwin deret bertemu lam tasydid dibaca lam tasydid. Nah ya, jadi kita tidak akan menemukan nun sukun itu ditandai kecuali dalam bentuk idhar. Nah kemudian yaitu kolom 43 ya, ini ya nun sukun bukan nun sukun ya. Kalau di dalam mushaf Utsmani nun tidak bertanda gitu, nun tidak bertanda atau tanwin deret. Nah ini tanwin deret ya, bisa dibedakan ya. Mana tadi saya ngetiknya tadi, ini ya, mana tadi saya ngetik. Nah ini kalau ini tanwin rangkap namanya. Nah ini kan namanya tanwin deret. Tanwin deret itu kelihatan tidak sejajar. Kalau ini namanya tanwin rangkap. Ini tanwin deret. Nah kalau kita melihat ini nun tidak bertanda atau tanwin deret, kasroh, fathah atau dhammah, saya tidak mengistilahkannya dengan fathatain atau dhammatain. Tidak. Saya tidak merekomendasikan pengertian seperti itu, karena yang namanya fathatain atau dhammatain itu kan, fathatain itu berarti maknanya dua fathah, bukan tanwin itu bukan dua fathah, dhammatain itu bukan dua dhammah, bukan fathah. Jadi tanwin ya fathah tanwin atau dhammah tanwin atau kasroh tanwin, begitu namanya, bukan fathatain, kasrotain, dhammatain. Saya tidak pakai istilah itu. Saya tidak paham ya kenapa kok yang dipakai istilah itu, karena kan itu kan bukan dua fathah. Masa kayak gini, ini kan bukan dua fathah. Kalau dua fathah itu berarti fathahnya dibaca dua. Misalnya tak fathah terus fathahnya fathatain berarti ya ta, begitu, bukan kok tan begitu. Jadi artinya ini memang disebut dengan kasroh tanwin. Kalau ini kasroh tanwin ya, mohon maaf, ini fathah tanwin, terus ini dhammah tanwin. Nah cuma ini tanwinnya bentuknya tanwin rangkap, kalau ini namanya tanwin deret gitu ya. Oke, saya nun sukun atau nun tidak bertanda karena sejak dulu kita itu terbiasa pakai itu ya, pakai istilah nun sukun atau tanwin, jadi sekarang terbawa sampai sekarang. Kalau di dalam konsep mushaf Utsmani, nun tidak bertanda atau tanwin deret bertemu dengan huruf ro, maka ro-nya diidghamkan. Maka nun atau tanwinnya diidghamkan dan huruf ro-nya dibaca tasydid. Mir rabbir rahimin. Nah, membacanya begini ya, nun atau tanwin deret bertemu ro sama dengan ro tasydid. Mir rabbir rahimin famar rabbukuma ghafurur rahimun mirribal yarbua. Ini mirribal yarbua, begitu. Mirribal yarbua azizur rahimun. Kita lihat ya, ini yang disebut dengan idgham kamil gitu. Idgham kamil itu artinya huruf nun atau tanwin itu teridghamkan secara sempurna ke dalam huruf ro maupun huruf lam ya. Ini dibaca nun tidak bertanda atau tanwin deret bertemu ro tasydid dibaca ro tasydid. Oke. Nun tidak bertanda atau tanwin bertemu ro sama dengan ro tasydid. Mir rabbir rahimin famar rabbukuma ghafurur rahimun mirribal yarbua azizur rahimun.
nun tidak bertanda atau tanwin deret bertemu ro tasydid dibaca ro tasydid. Selanjutnya kolom 44. Nah, ini adalah gunnah kubro ya. Gunnah yang paling gunnah yang paling kuat, yaitu pada nun dan mim yang berharokat dan tasydid. Ya, berharokat fathah dan bertasydid. Itu dengungnya atau gunnahnya paling lama. Nah, kita yang dulu waktu masih belajar di tahap pemula, di tahap awal itu taunya kita bacaan gunnah itu ya hanya ini, mim tasydid atau nun bertasydid. Padahal gunnah itu, bacaan gunnah itu ada di semua macam bacaan, pokoknya di situ ada huruf mim atau nun dalam berbagai keadaan itu gunnahnya itu akan selalu ada. Nah, ini kecuali pada ini ya, itu bila gunnah ini ya. Tapi tetap nun itu tetap memiliki gunnah sedikit gitu, tetap famar rabbukum kata seperti ya ndak gunnah ya, kecuali pada ini ndak bisa gunnah sama sekali ya pada idgham bila gunnah itu. Tapi pada idgham bi gunnah, pada idhar, pada ikhfa, pada iqlab itu gunnahnya tetap ada. Gitu. Thumma inna alaina bayanahu in hum illa yadhunnuna. Nah, ini penting. Setidaknya paling tidak minimal ya, dengung ini kita ucapkan ya, kita bunyikan 2 harokat atau 2 gerakan jari. Ya, thumma inna. Nah, begitu. Thumma inna alaina bayanahu inhum. Nah, ini bacaan apa? Idhar halqi ya kemarin ya. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf H. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf H. Ini walaupun bacaannya adalah bacaan idhar, namun meskipun idhar, nun sukun ini tetap harus dibaca dengung. Tetap ada dengungnya. Nah itu ada dengungnya itu. In hum illa yadhunnuna. In hum illa yadhunnuna. Kemudian yang bawahnya inna sami'na qur'anan tsumma latus'alunna yauma idzin. Setiap mim dan nun bertasydid dibaca dengung yang lama. Kolom 45. Nun tidak bertanda atau tanwin deret ya, bertemu dengan huruf-huruf yang apa? Oh, sebentar. Oh ya. Begini, kalau nun tidak bertanda atau tanwin deret itu bertemu dengan huruf-huruf selain ini tadi, atau kalau kita menyebutnya ikhfa hakiki ya, bertemu dengan huruf selain ro, kemudian ya, nun, mim, wawu, atau ya kalau idhar kan sudah ditandai dengan ini. Kalau idhar kan sudah ditandai dengan mana tadi? Nah, ini sudah ditandai dengan kepala H. Ini kan tanda bacaan idhar. Nah, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah itu kita bisa menandainya kalau ini. Nah, ini nun sukun atau tanwin itu kemudian huruf selanjutnya adalah huruf yang bertasydid. Mungkin ini. Lihat ini kan hurufnya bertasydid. Tanwin atau nun sukun, nun sukun ya Allah lupa lagi, tanwin deret atau nun tidak bertanda bertemu dengan huruf
kok dia ditasydid, itu berarti dia idgham. Entah itu idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ya hurufnya 4 itu, idgham bila gunnah hurufnya lam dan ra. Nah, kalau kemudian nun tidak bertanda atau tanwin deret ini bertemu dengan huruf dan hurufnya itu tidak bertasydid, maka itu berarti ikhfa hakiki. Itu kalau kita bisa lihat di Mushaf Madinah ini ya, kita bisa lihat di sini. Nah ini kita lihat ini. Ini ada huruf tanwin, haknya dengan tanwin deret nuhin gitu, tetapi dia kemudian bertemu dengan huruf dan huruf fa ini tidak bertasydid. Nah, berarti dia ini bacaan ikhfa hakiki. Begitu. Nah, ini juga ini Mushaf Madinah tapi ini tidak ada tasydidnya ini ya. Ini padahal bacaan idgham ini, idgham bi gunnah. Al-wahi wa dusur, harusnya begitu. Ini tidak ada tasydidnya. Ini mushafnya tanda bacanya belum belum dilengkapi ini. Ini versinya, ini yang justru asli versi Mushaf Madinah ini malahan ini. Ini malah kalau yang sudah diadaptasi di Indonesia itu dibedakan. Kalau yang bacaan idgham bi gunnah atau bila gunnah itu di atas hurufnya itu ada tasydidnya. Jadi al-wahi wa dusur begitu. Oke, tidak apa-apa. Kalau di mushaf saya yang ini sudah sesuai dengan yang ada di sini, dengan ini tadi ya, dengan yang ada di tabel ini. Oke. Nun tidak bertanda atau tanwin deret bertemu dengan huruf yang tidak bertasydid maka dibaca samar-samar dan dengungnya lama. Dibaca dengan dengung yang lama. Jadi saya juga sudah tegaskan di materi saya yang sebelumnya bahwa yang hukum nun sukun itu bahwa ikhfa hakiki ini yang dibahaskan ikhfa hakiki sebetulnya ini. Ikhfa hakiki itu adalah mengucapkan huruf itu antara idgham dan idhar. Jadi ketika kita mengucapkan idhar itu jelas minhum, kalau idgham itu hilang mir rabbihim, hilang suaranya, nun sukun sama tanwinnya suaranya hilang, itu idgham. Kalau idhar itu suaranya jelas. Nah, ikhfa itu berarti tengah-tengah antara idgham dan idhar. Nah, saya sudah kasih kasih cara pengucapannya, yaitu cara kita mengeceknya adalah dengan menutup rapat-rapat lubang hidung kita. Kalau bacaan kita itu benar, maka suara itu tidak akan hilang. Kenapa? Karena antara idgham dengan idhar itu memungkinkan suara nun, baik itu tanwin maupun suara nun sukun, itu akan tetap bersengau di dalam rongga hidung. Gitu. Kalau bacanya benar ya, itu dengungnya akan tetap muncul suaranya. Contohnya misalnya ini ada ini ya, amalan sholihan. Nah, kita fokus ke sininya. Tanwin ini bertemu dengan huruf shad. Kalau tanwin saja, kalau hanya tanwin tok ya, tanwin dibaca idhar itu tidak akan bisa kan dengan menutup hidung ini, tidak akan bisa. Saya contohkan. Kalau idhar itu begini contohnya. Idhar itu in hum ini ya. Ini tidak bisa ini kalau kita nutup hidung. In hum tidak bisa. Tapi kalau kita baca samar-samar itu malah bisa. Nah, kalau ini dibaca idgham, kalau dibaca idgham ditutup ya bisa. Mirribal liyarbua. Ghafurur rahimun, azizur rahimun. Ya, kalau dibaca idhar itu dengan ditutup hidungnya itu tidak akan muncul bunyinya. Kalau dipakai idgham, nah itu bisa. Nah,
ketika kita membaca ikhfa itu adalah antara idhar dan idgham. Nah, jadi kita dengungnya itu tetap kita bunyikan. Faman ya'mal, kalau ini idgham. Faman ya'mal mir rabbihim. Kalau idhar dibaca dengan menutup hidung itu tidak akan keluar bunyinya. Tidak bisa. Kalau idgham ditutup pakai hidung tidak ada hambatan sama sekali. Iyaquluna mir rabbihim, tidak ada hambatan sama sekali. Nah, kalau ikhfa itu tengah-tengah. Maka begini, kita atau mungkin dulu generasi saya ya, tidak tahu kalau generasi kalian mengucapkan ikhfa itu dengan ng itu loh, ya. Misalkan amalan solihan misalnya begitu. Nah, ketika kita mengucapkan itu cenderung idharnya tapi bukan. Ketika kita pakai maka suara kita tidak akan muncul itu. Amalan solihan tidak akan muncul. Tetapi kalau kita mengucapkannya benar, ya, sedikit begitu, kemudian ditahan dengungnya yang lama. Kalau ini tadi tidak pakai dengung, ditutup rapat-rapat pun bisa berbunyi karena itu idgham. Nah, kalau kita mau mengucapkan ya kita tutup dan coba kita tahan 2 harokat. Kalau bunyinya bertahan itu berarti bacanya kita benar. Amalan sholihan indana intatuba masuron anjainahu indahu liyundira saya ulangi, liyundira anzalna tasa masyuron ansorin mabudin apokoha fanzur. Setiap nun tidak bertanda atau tanwin deret dibaca dengung yang lama, minimal 2 harokat atau 2 gerakan jari. Nah, silahkan dipraktekkan itu. Mungkin kalau di video tidak harus dengan nutup hidung ya, karena itu tesannya untuk UTS itu. Jadi kalau ini saya harap ya dites, diperagakan begitu saja. Bolehlah kalau sambil ditutup hidungnya kayak saya tadi boleh. Kalau misalkan tidak, yang penting membacanya benar. Lah, benar atau tidak itu mungkin kalau kamu tidak bisa, kalau kamu mungkin ya bisa ngecek, bisa tidak. Tapi kalau saya insya Allah bisa, dengan saya lihat tuh saya bisa ngecek. Nah, supaya kamu bisa yakin, maka ya bikin saja kamu mempraktekkan ini dengan kamu tutup hidungmu begitu. Ketika nun sukunnya atau nun tidak bertandanya bertemu dengan huruf, salah satu huruf di sini. Adapun setelah itu kamu lepas, monggo tidak apa-apa. Oke, sekarang yang terakhir ini ya, ini yang 46. Oh, ini praktek juga ini. Saya zoom saja. Oke, ini. Ini kok besar sekali. Nah, segini saja ya. Ini bacanya begini ya. Kaukabun durriyun sira'an dzalika yauma idzin
zurqan wa rajulan salaman ba'sin syadidin. Saya ulangi, ba'sin syadidin amalan salihan dzurriyyatan dhi'afan sa'idan thayyiban qaumin zalamu safarin fa'iddatun alimun qadirun rizqun karimun. Nah, oke, itu saya kira silahkan nanti diperagakan untuk pertemuan ke-7. Jangan lupa kamu juga harus menonton video yang sebelum ini, yaitu tentang materi hukum nun sukun. Berikut juga soal atau tugas UTS-nya ada di situ. Nah, silahkan disimak videonya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum. Sekian untuk materi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.